Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu Rizka akan mulai menyapa siswa-siswa Bu Rizka yang hebat ini. Mulai dari Mas Reza. Hadir, Bu. Ya, Mas Eza. Hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tengadahkan tangan ya, Bu Rizka akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami, mudahkanlah pemahaman kami, serta limpahkanlah berkah-Mu di setiap langkah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari pengaruh dari kondisi geografis terhadap keberagaman tumbuhan. Seperti yang sudah kita pelajari, kondisi geografis Indonesia terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sebentar, Ibu membawa sebuah benda. Bisa terlihat? Apa yang Bu Rizka bawa ini? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Apa yang Bu Rizka bawa ini? Ya, Mas Rafael. Itu padi dan kacang hijau, Bu. Oh iya, bagus sekali. Bu Rizka membawa tanaman padi dan tanaman kacang hijau. Biasa tumbuh di mana tanaman tadi? Mas Aji? Di dataran rendah, Bu. Bagus. Lalu, apakah tanaman ini tadi ada di sekitar kalian? Iya, Bu. Banyak petani di sini ada yang menanam. Wah, hebat ya. Hal ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Berikut Bu Rizka akan tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah tanya jawab di Google Meet lalu berdiskusi di WhatsApp Group, kalian dapat menyusun daftar pertanyaan untuk menggali informasi dari seorang tokoh dengan kreatif dan kritis. 2. Setelah mendapatkan penugasan di WhatsApp Group, kalian dapat memperagakan wawancara dengan seorang tokoh menggunakan daftar pertanyaan dengan kolaboratif dan komunikatif. 3. Kalian mempresentasikan hasil wawancara dengan seorang tokoh menggunakan daftar pertanyaan dengan komunikatif dan kolaboratif di Google Meet. 4. Setelah melihat tayangan video pemanfaatan sumber daya alam, lalu tanya jawab di Google Meet, kalian dapat membuat tabel hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan kreatif. 5. Kalian menyajikan tabel hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan kreatif dan kolaboratif. Selain itu, nanti kita juga akan mengirimkan hasil tugas ke Google Form yang sudah Bu Rizka siapkan tautannya. Baik, pertama-tama silakan disimak video berikut ini ya. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang relatif datar dan luas. Ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Merupakan pusat kegiatan penduduk seperti permukiman, kegiatan ekonomi, dan kota. Wilayah dataran rendah juga dimanfaatkan untuk perikanan, pertanian, dan peternakan. Nggih, Mas Aji. Bu, mengapa di dataran rendah banyak pabrik? Ya, baik. Di dataran rendah banyak pabrik atau usaha industri karena ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan raya, pusat perdagangan, dan pertokoan. Bu, bagaimana dengan daerah pantai, Bu? Nggih.
Aktivitas penduduk di daerah pantai selain sebagai nelayan, penduduk di sana juga bekerja sebagai pengusaha tambak, petani garam, dan perajin juga. Nah, bagaimana dengan lingkungan kalian? Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh penduduk di lingkungan sekitar kalian? Di sini sebagian besar jadi petani, Bu. Oh iya. Lalu, pernahkah kalian melakukan wawancara dengan petani di sekitar lingkungan kalian? Belum pernah, Bu. Baik, belum pernah ya. Sebelumnya, Bu Rizka akan membagi kelas kita menjadi 3 kelompok dulu. Kita simak terlebih dahulu contoh video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najela. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Sekarang saya sedang berada di lahan petani padi. Saya akan melakukan wawancara kepada petani padi. Baik, apa yang dapat kalian tangkap dari video tadi, anak-anak? Ya, Mas Aji? Dari kelompok 3, Bu, mereka membicarakan cara menanam padi, Bu. Bagus sekali, anak-anak. Baik. Kegiatan yang dilakukan oleh orang di video tadi dinamakan wawancara, nggih. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Untuk melakukan wawancara, kalian harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, sekarang dengan kelompok kalian, susunlah daftar pertanyaan untuk menggali informasi dari seorang tokoh petani menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Lalu, kirimkan hasil kerja kelompok atau diskusi kalian di tautan Google Form yang sudah Bu Rizka siapkan berikut ini. Ayo kelompok 1 diskusi. Iya, daftar pertanyaannya apa saja? Apa yang menjadi kendala ketika merawat tanaman padi? Lanjut, apa lagi? Siapa yang membantu Bapak di sawah dan kapan masa panen? 2, ayo diskusi. Ayo daftar pertanyaan apa saja? Apa nama jenis padi yang Bapak tanam? Siapa yang memberi informasi tentang jenis padi ini? Selanjutnya, kapan Bapak mulai menanam padi? Sawah Bapak. Mengapa keong mas harus dibasmi? Ayo kelompok 3 diskusi. Baik, ini saja. Apa yang membuat Bapak beralih menjadi petani? Siapa yang membantu Bapak ketika di sawah? Selanjutnya, di mana letak sawah Bapak? Ini juga, mengapa menggunakan pestisida untuk membasmi hama? Bagaimana urutan menanam padi sampai memanen? Iya, semua sudah saya kirim di Google Form. Baik, hasil diskusi sudah Bu Rizka terima. Silakan dibaca hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Mbak Dinda yang membacakan hasil diskusi kelompok 1. Coba Mbak Yuli dibacakan hasil diskusi kelompok 2. Apa nama jenis yang Bapak tanam? Siapa yang memberi informasi tentang jenis padi ini? Kapan Bapak mulai menanam padi? Di mana letak sawah Bapak? Mengapa keong emas harus dibasmi? Bagaimana cara membasmi hama yang baik? Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan dibacakan Mas Haji ya.
Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, hasil diskusi kelompok kalian, silahkan kalian gunakan untuk melakukan wawancara dengan petani di sekitar lingkungan kalian ya. Selamat pagi, Pak. Kami minta maaf, Pak, mengganggu waktu Bapak pada enam. Baik, Pak. Di mana kita melakukan wawancara. Sejak kapan Bapak menjadi petani? Siapa yang membantu Bapak di sawah? Lalu bagaimana cara membantu mengolah bibit yang baik, Pak? Mengapa tanaman kayu begitu Pak? Selanjutnya, kapan masa panen, Pak? Apa menjual hasil pertanian Bapak? Terakhir, Bapak, apa yang menjadi dalam penyampaian? Baik, Pak. Terima kasih atas info dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jika tadi kita sudah belajar tentang aktivitas penduduk, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian ya. Berikut Bu Rizka akan tampilkan PPT-nya. Pemanfaatan sumber daya alam. Pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian, pemanfaatan hasil perkebunan, pemanfaatan hasil peternakan, pemanfaatan hasil perikanan. Ya, Mas Haji. Bu, bagaimana kita nanti bisa mengekspor hasil pertanian kita? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Pertama-tama, tentunya kita harus meningkatkan kualitas hasil pertanian kita terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuat promosi yang menarik. Karena kita ingin mengekspor, maka promosi kita bisa dibuat dalam berbagai bahasa ya. Daftarkan website bisnis kita ke portal bisnis internasional juga. Jangan lupa kelengkapan dokumen sesuai aturan pemerintah. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alamnya? Ya? Oh iya, ada ternak bebek. Ada ternak apa lagi? Nggih? Ada yang ternak kambing juga, Bu. Oh iya, baik. Silahkan kalian mengamati lingkungan sekitar lalu tuliskan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel seperti yang Bu Rizka contohkan seperti berikut. Lalu kirimkan hasil pengamatan kalian tadi yang berupa tabel pengamatan ke tautan Google Form ini. Silahkan dibaca hasil pengamatannya untuk Mas Eza. Silahkan dibaca. Ya. Hasil pertanian. 1. Padi. Manfaat padi adalah sebagai bahan pangan dan padi ada kandungan karbohidrat yang bisa mengenyangkan perut kita. 2. Ketela. Manfaat ketela adalah ada kandungan karbohidrat dan daunnya bisa dibuat lauk. Nah, anak-anak, Bu Rizka ingin tahu bagaimana kesan kalian terhadap tugas-tugas kita hari ini. Senang, Bu, tambah pengetahuan baru. Nggih, Mas Adnan.
Capek, Bu, tapi senang bisa wawancara. Baik, memang semua siswa Buriska itu hebat-hebat semuanya. Akan tetapi untuk kelompok 2 tadi ketika wawancara suaranya kurang jelas terdengar nggih. Mungkin lain waktu bisa didekatkan lagi untuk proses perekamannya. Kemudian ketika tadi kelompok 1 menampilkan hasil diskusi, Mas Rafael sibuk sendiri ya. Seharusnya tadi mendengarkan dulu. Lalu untuk tugas membuat tabel pengamatan, Mas Adnan tadi cepat sekali mengerjakannya. Baik anak-anak, apakah ada yang mau disampaikan kepada Bu Rizka? Ya, silakan. Saya, Bu, saya senang dengan pembelajaran hari ini. Banyak pengetahuan yang didapat. Wah, terima kasih. Lalu bagaimana dengan media yang Bu Rizka tampilkan tadi? Nggih, Mbak Dinda? Bagus, Bu, warna-warni jelas. Ya, ya Mas Rafael. Bu, Ya. besok diputarkan video lagi ya. Baik, insya Allah akan Bu Rizka putarkan video lagi. Ternyata kita sudah sampai di akhir pembelajaran anak-anak. Untuk Mbak Vita dan Mas Rafael, silakan nanti mengerjakan remedial ya, karena tadi nilainya masih kurang. Tautan remedial akan Bu Rizka kirim ke grup nggih. Untuk siswa yang lain, silakan membaca materi pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, anak-anakku sekalian, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu akan menghidupkan jiwa. Dan salah satu amal jariah yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka selalu giatlah dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.